Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia dan para orang tua dimanapun berada. Dalam hal ini saya akan mencoba berbagi informasi, mungkin juga dalam hal ini tutorial, sosialisasi apa yang sudah kami ikuti di berbagai sekolah, terutama yang kami kulik untuk video ini adalah tentang bagaimana cara kita memahami tentang SPMB ini sendiri Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sebelum sedikit informasi Bapak Ibu sekalian, SPMB ini sendiri adalah akronim ya, dari Sistem Penerimaan Murid Baru tahun pelajaran 2025-2026. Nah, dalam hal ini sistem penerimaan murid baru ini akan jauh berbeda dari sistem penerimaan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi akan kita terangkan. Tapi dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem penerimaan murid baru di sekolah menengah kejuruan. Kalau di video sebelumnya saya mengulik sekolah menengah atas ya, SMA atau SMA negeri dalam hal ini. Tapi dalam hal ini saya mencoba untuk merujuk kepada sistem penerimaan murid baru itu di tingkat kejuruan negeri Bapak sekalian. Nah, merujuk kepada informasi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 186 KPTS Distrik 2005 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ibu sekalian. Tapi sedikit informasi juga, tentu dalam hal ini dalam konteksnya adalah lebih menekankan kepada pattern terhadap sekolah menengah atas negeri. Nah, kalau sekolah menengah atas negeri Bapak Ibu hampir semuanya sama patternnya. Jadi kalau untuk kejuruan ini sendiri yang namanya saja kejuruan Bapak Ibu sekalian ya, khususnya di lingkungan IT 3 kebetulan sekolah kita itu IT 3. Jadi di situ meliputi ada beberapa sekolah SMK yang dalam hal ini cukup menyita perhatian juga Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin saya sosialisasi di SMK Negeri 1, dalam hal ini di SMK 6 setelah Lebaran. Lalu ada juga di SMK Negeri 2 Bapak Ibu sekalian. Nah, menariknya di sini adalah kita menemukan berbagai informasi yang mereka itu punya pattern sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya, kita contohkan saja dalam hal ini di SMK Negeri 2 Bapak Ibu ya. Nah, SMK Negeri 2 ini kan concern mereka ini adalah ke teknik. Nah, concern ke teknik. Jadi beberapa jurusan yang mengarahnya ke teknik permesinan, kendaraan ringan, terus juga teknik bisnis sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, desain pemodern informasi bangunan, teknik geomatika dan mekatronika, elektronika industri dan komputer dan jaringan TKJ. Nah, dalam hal ini akan jauh berbeda kalau misalkan kita berbicara masalah ini kita bawa ke ranah ke SMK 1 misalkan. Karena SMK 1 itu syarat mereka itu adalah ada akuntansi, terus juga ada perfilman mereka ya. Ini diwujudkan dari kegiatan ini ya Pak Ibu. Nah, jadi ada merujuk kepada akuntansi program keahliannya, terus ada teknik komputer jaringan, terus ada perfilman, dan masih banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tentu saja berbeda dari yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sekalian ya, dengan kondisi-kondisinya itu akan jauh berbeda. Nah, dalam hal ini saya akan coba mengulik juga tentang SMK 1 dan SMK 2 dan SMK 6 dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari SMK Negeri 1 dulu boleh ya. Jadi SMK Negeri 1 ini mereka lebih kepada akuntansi perfilman dan juga ada kreator dan sebagainya macamnya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan diarahkan juga ke link di mana nanti akan kita taruhkan di link di sini untuk home base dari SMK Negeri 1 ini sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kota dan daya tampung SMK Negeri 1 ini sendiri dapat kita lihat di program keahliannya masing-masing ya. Jadi ada 108, 104, 74, 72, 36, 36. Jadi total mereka
membutuhkan kuotanya itu ada 468 dalam hal ini. Nah, untuk masalah jadwal itu sama sebenarnya, sama dengan di tingkat SMA. Semua itu akan sama, jadwalnya sendiri akan sama di tanggal 19 sampai dengan 21 Mei. Nah, ini sudah mutlak kalau jadwalnya. Kalau untuk SMA dan SMK negeri itu sama jadwalnya, dimulai di tanggal 19 sampai 21 Mei ya. Kalau kita merujuk ke ini tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir mungkin ada tes dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi ada tes kemampuan bakat minat. Nah, kalau tes kemampuan bakat minat ini sendiri kebetulan dalam hal ini untuk SMK Negeri 1 ini berbicara masalah ada juga TKJ, terus juga lebih kepada akuntansi dan juga perfilman, dan juga ada juga mungkin dalam hal ini juga content creator yang mengarahnya ke sana Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah jadwal nanti kita sematkan juga di link deskripsi, hampir semuanya sama dalam hal ini. Mungkin lebih konkretnya lagi informasi ini akan kita lanjutkan ke SMK Negeri 2 Palembang. Oke. Nah, di SMK Negeri 2 ini sendiri ada 9 ya. 9 konsentrasi kalian yang dibuka. Yang hal ini adalah teknik pemesinan, ini 3 rombel dari jumlah yang semuanya. Ya, seperti itu. Jadi kita udah susah lagi Bapak Ibu. Kalau tadi kan di tingkat SMK itu 468 ya, 468 mereka yang keluar. Jadi itu yang mereka masuk. Nanti yang akan dikalkulasikan saja berapa persen dan sebagainya macamnya. Untuk domisili hampir di SMK Negeri 1 ya, di SMK Negeri 1 tadi untuk domisili itu di 10%. Sekali lagi di 10% untuk domisili. Untuk afirmasi itu 15%. Afirmasi itu kalau merujuk kepada keputusan menteri, keputusan gubernur ini sendiri, ini ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, dan PKH ya. PKH itu sejahtera itu ya Bapak ya. Jadi konkretnya itu akan diambil dan jujur menjadi syarat mutlak untuk penerimaan siswa baru di bagian domisili Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bukti domisili ini berupa kakaknya itu juga diikutsertakan dari kalau yang sebelumnya ya, kalau yang sebelumnya itu zonasi wallahu alam bisa untuk zonasi saja, orangnya saja juga masih bisa dalam hal ini wallahu alam. Tapi dalam hal ini di tahun ini bukti domisili itu dibuktikan dari kakak. Jadi semua anggota kakak itu berada di satu kakak yang sama. Nah, lebih proper lagi di tahun ini Bapak Ibu. Jadi harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk di jalur afirmasi kita ada kartu program Indonesia Pintar ya, diterbitkan oleh Kementerian Data dan Dalam Dapodik dan juga PKH. Nah, peserta program Keluarga Harapan itu yang masih bisa diterima dalam hal ini untuk jalur afirmasi. Dan juga mungkin ada bukti-bukti ketika program penanggulangan pembangunan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini juga dimasukkan dalam hal ini. Cuman hampir ke semua sekolah lebih memfokuskan kepada ada 2 tadi, ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar atau PIP ya, ada juga di situ adalah PKH ya, peserta program Keluarga Harapan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Untuk afirmasi 15%. Afirmasi itu 15%. Afirmasi ini sendiri merujuk kepada itu tadi ya. Terus juga prestasi ada 2, akademik dan non akademik. Jadi ada 25% di situ. Terus juga di jalur tes cukup banyak. Kalau untuk SKMK 1 ada 50% untuk jalur tes. Nah, jalur tes ini sendiri konkretnya adalah ada jalur sifatnya wawancara juga. Ini khusus untuk di SMK Negeri
1 dan mungkin juga ada juga di SMK lain. Jadi kadang-kadang mereka mencontohkan ada beberapa kategori juga sebenarnya. Di SMK Negeri 1 itu banyak orang merujuk kepada TKJ, teknik komputer jaringan. Mereka berasumsi bahwasanya itu berbicara masalah komputer dan semua macamnya. Tapi beda. Di lapangan mereka ketemu solder, mereka ketemu tang, baut, skrup dan sebagainya macamnya. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Yang harapannya adalah itu dimiliki oleh kaum cowok, ya, laki-laki. Nah, mereka kecolongan karena mau pindah juga tidak bisa pindah jurusan. Jadi dalam hal ini mereka mengikutsertakan ada tambahan untuk jalur wawancara. Jadi anak-anak juga diarahkan seperti ini loh di dalamnya dan sebagainya macamnya. Itu lebih kepada literasi dan sebagainya macamnya seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu kita cukupkan untuk SMK 1. Jadi kita kembali ke SMK 2. Tidak, SMK 2-nya lebih baik lagi. SMK 2 malah dipetakan langsung di teknik berapa rombel, teknik pemesinan 3 rombel, kendaraan ringan 3 rombel, bisnis besar ya, bisnis sepeda motor 2 rombel, terus sampai ke bawah ya, sehingga dapatlah di situ ada kalkulasi juga tentang siswa yang akan diterima dalam satu rombel yang sama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya untuk alur pendaftaran, sosialisasi hari ini masuk dalam konteks sosialisasi berikut dengan ini sama Bapak Ibu ya, di tanggal yang sama. Jadi tanggal 19 sampai 22 Mei itu dengan jalur-jalur keluarga, ekonomi, tidak mampu dan sebagainya. Jadi tanggal ini juga langsung diverifikasi berkas dan cek secara fisik ya, berkenaan juga dengan ketentuan-ketentuan yang dicanangkan oleh sekolah SMK Negeri 2 Palembang. Nah, sedikit informasi juga Bapak Ibu, SMK ini kan masalahnya adalah kejuruan. Jadi ada beberapa sekolah yang mengambil pattern-patternnya sendiri. Jadi saya bisa contohkan kalau di SMK Negeri 1 itu lebih kepada akuntansi dan perfilman, misalnya content creator dan sebagainya macamnya. Untuk di SMK 2, ya SMK 2 ini lebih kepada ke teknik-teknik ya. Teknik mesin, teknik bajaring, teknik metakra, elektronik industri, teknik komputer jaringan dan sebagainya macamnya. Nah, ini ya pattern yang diambil oleh SMK Negeri 2. SMK Negeri 6 itu jurusannya tata boga dan tata busana. Dan perhotelan ada juga di situ. Nah, seperti itu. Jadi setiap SMK ini punya patternnya masing-masing. Jadi tidak bisa kita mengadopsi dari apa yang dicanangkan pattern yang ada di tingkat SMA. Kalau SMA itu kan satu frame tuh semua sama, gitu, seperti itu. Jadi tinggal lagi Bapak Ibu sekalian untuk literasi. Mungkin saya usulkan untuk peserta didik murid baru di tahun 2005-2006 ini lebih kepada literasi. Biasanya para sekolah-sekolah yang ada yang mau akan kita tuju itu mereka menginformasikannya itu lewat sosial media. Contohnya saja itu lewat web sekolahnya masing-masing atau Instagram official dari sekolah yang akan dituju. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya saya sampaikan Bapak Ibu di tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei itu berkas cek secara fisik dan cetak ke ujian. Terus juga tanggal ini juga pendaftaran jalur tes bakat minat. Nah, seperti itu. Lalu tes bakat minat ini akan diteskan ya di tanggal 2 sampai 3 Juni. Lanjut lagi 5 Juni itu pengumuman hasil, 9 sampai 12 Juni ini adalah daftar ulang. Daftar ulang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ke sini juga silakan ke websitenya ya yang bisa kita terterakan di sini. Semua sekolah tuh punya website masing-masing. Alhamdulillah SMK 1 dan SMK 2 dan SMK 6 itu websitenya aktif ya. Dan Bapak Ibu juga bisa memperoleh informasi di sekolah-sekolah yang mau akan dituju seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini itu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan jalur masuk di tingkat SMK Sekolah Menengah Kejuruan 1, 2, dan 6. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.